Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi homomorfisme, ring, kernel, dan juga image. Di sini kita akan membahas latihan soal yang disertai dengan penyelesaiannya. Perkenalkan, saya Rehanana Diputra dengan NPM 007. Perkenalkan, nama saya Audilia Nur Anggraini dengan NPM 2220306055. Perkenalkan, saya Azizah Dinda Amara dengan NPM 2220306067. Perkenalkan, saya Lailatul Aprilia, NPM 222030673. Soal yang pertama yaitu misalkan Z adalah ring bilangan-bilangan bulat dan R dengan operasi penjumlahan dan bundaran adalah ring bilangan-bilangan genap dengan operasi bundaran itu sendiri didefinisikan dengan A bundaran B sama dengan AB per 2 untuk setiap A dan B elemen dari ring. Kemudian pemetaan fungsi f dari z ke r didefinisikan oleh fa sama dengan 2a untuk setiap a elemen dari z atau ring pertama. Tunjukkan bahwa pemetaan fungsi z ke r merupakan suatu homomorfisme. Jadi dimulai dari awal kita sudah tahu bahwa dari definisi 5.1 untuk membuktikan pemetaan fungsi tersebut homomorfisme ring atau bukan, kita ada dua syarat. Yang pertama itu syarat penjumlahan dan syarat perkalian, di mana FA plus B dengan operasi penjumlahan di ring pertama sama dengan FA plus FB dengan penjumlahan di ring kedua, dan FA kali B dengan perkalian di operasi ring pertama sama dengan FA kali FB dengan operasi perkalian di ring kedua. Nah, dengan syarat-syarat ini, jika kita sesuaikan dengan soal nomor 1 ini dengan operasi penjumlahan dan juga bundaran, maka kita akan membuktikan yang pertama itu di operasi penjumlahannya terlebih dahulu. Nah, pemetaan fungsi Z ke R itu didefinisikan oleh FA sama dengan 2A, maka FB sama dengan 2B. Dengan setiap A dan B itu elemen dari ring pertama, yaitu ring Z. Nah, untuk pembuktian yang pertama, yaitu pembuktian operasi penjumlahan, kita membuktikan FA plus B sama dengan FA ditambah dengan FB. Maka kita dapatkan FA plus B itu sama dengan 2 dikalikan dengan A plus B. Maka kita dapatkan 2A plus 2B. Nah, kita sudah tahu bahwa 2A itu didefinisikan sebagai FA dan 2B itu didefinisikan menjadi FB. Maka kita dapatkan FA plus FB. Nah, maka untuk operasi penjumlahan fungsi pemetaan Z ke R ini memenuhi karena terbukti bahwa FA plus B sama dengan FA plus FB. Lanjut ke pembuktian yang kedua. Nah, pembuktian yang kedua ini adalah membuktikan FAB sama dengan FA bundaran FB. Kenapa bundaran? Karena untuk operasi ring yang kedua itu adalah bundaran. Maka kita buktikan FAB dengan perkalian di ring pertama sama dengan FA bundaran FB yang di operasi di ring kedua. Nah, maka FAB itu bisa kita dapatkan definisi dari yang pertama itu 2AB. Maaf, definisi dari soal itu 2AB. Maka kita dapatkan 2AB. Nah, kemudian 2AB ini bisa kita pecah menjadi 2A kali 2B per 2. Kita sesuaikan dengan definisi bundaran yang sudah ada di soal. Nah, dari 2AB agar menjadi serupa dengan definisi bundaran yang ada di soal, maka kita dapatkan 2A kali 2B per 2. Nah, 2A kali 2B per 2 ini jika kita kembalikan ke definisi soal yang ada di soal, yang bundaran, yang di soal itu kan A bundaran B sama dengan
AB per 2 untuk setiap A dan B itu elemen dari ring kedua atau ring R. Nah, maka jika kita punya 2A kali 2B per 2, maka itu definisi dari 2A bundaran 2B. Itu. Sedangkan kita tahu bahwa 2A itu sendiri adalah FA, 2B itu sendiri adalah FB. Maka terbukti bahwa FAB itu sama dengan FA bundaran FB. Jadi pemetaan fungsi f dari Z ke R itu merupakan suatu homomorfisme. Lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2. R sama dengan A ditambah B akar 2, sedemikian sehingga A, B bilangan-bilangan bulat dengan penjumlahan dan perkalian aritmetik adalah suatu ring. Pemetaan f dari R ke R didefinisikan oleh f A ditambah B akar 2 sama dengan A min B akar 2. Setiap A ditambah B akar 2 anggota dari R. Tunjukkan bahwa f dari R ke R suatu homomorfisme. Penyelesaiannya, kita ambil sebarang A ditambah B akar 2 dan C ditambah D akar 2 anggota R. Maka F A plus B akar 2 sama dengan A min B akar 2 dan FC ditambah D akar 2 sama dengan C min D akar 2. Sehingga syarat pertama F A plus B akar 2 ditambah C plus D akar 2 itu sama dengan F A plus C ditambah B plus D diakarkan 2. Nah, sama dengan A plus C min B plus D akar 2. Sehingga A min B akar bisa dipisahkan A min B akar 2 ditambah C min D akar 2. Sama dengan FA plus B akar 2 ditambah FC plus D akar 2. Syarat yang kedua, FA plus B akar 2 dikali C plus D akar 2. Itu sama dengan FAC plus AD akar 2 ditambah BC akar 2 ditambah 2BD. Nah, sesuai definisi di atas, FAC plus 2BD plus AD plus BC akar 2 kita bisa definisikan sebagai AC plus 2BD min AD plus BC akar 2. Nah, bisa dipisahkan menjadi A min B akar 2 dikali C min D akar 2. Sesuai dengan definisi di atas, sama dengan FA plus B akar 2 dikali FC plus D akar 2. Jadi, terbukti bahwa F merupakan suatu homomorfisme ring. Untuk nomor 4, apabila G merupakan grup bilangan real dengan operasi penjumlahan dan G sama dengan G aksen, Px sama dengan 13x untuk setiap x elemen G, maka buktikan apakah P homomorfisme. Jika iya, tentukan kernelnya. Penyelesaiannya yaitu ambil x, y elemen G, x, Px sama dengan 13x dan untuk y, Py sama dengan 13y. Jadi untuk x plus y yaitu Px plus y sama dengan 13x plus y, dan itu bisa menjadi 13x plus 13y. Nah, 13x dan 13y itu sama saja seperti Px plus Py. Jadi, Px plus y sama dengan Px plus Py, sehingga P merupakan homomorfisme. Kemudian untuk menentukan kernelnya, elemen identitas dari G aksen yaitu E aksen adalah 0, sehingga kernel dari P adalah ker P sama dengan X elemen G, sedemikian sehingga Px sama dengan E aksen. Nah, untuk Px sendiri itu yaitu 13x. Jadi ker P sama dengan X elemen G, sedemikian sehingga 13x sama dengan E aksen. Jadi ker P sama dengan 0. Jadi kernel dari P adalah 0. Selanjutnya, pembahasan latihan soal nomor 5. Suatu homomorfisme P memetakan Z4 ke Z6 didefinisikan oleh Px sama dengan 3x modulo 6 untuk setiap x elemen bilangan bulat Z, tentukan kernel dan image-nya.
penyelesaian. Kernel P adalah himpunan semua elemen Z4 yang hasil petanya atau yang dipetakan ke Z aksen atau elemen 0 dari Z6. Nah, dapat dituliskan sebagai berikut. Kernel P sama dengan X elemen dari Z4, di mana Px sama dengan Z aksen. Nah, kernel P sama dengan X elemen Z4, di mana Px ini sesuai yang didefinisikan pada soal Px sama dengan 3x modulo 6, sama dengan Z aksen adalah 0. Nah, selanjutnya kita cari nilai X elemen Z4 yang memenuhi 3x modulo 6 sama dengan 0. Nah, elemen dari Z4 itu ada 0, 1, 2, 3. Nah, kita cari nilai Px sama dengan 3x modulo 6 dengan X-nya itu elemen dari Z4, yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, untuk X sama dengan 0, Pi0 sama dengan 3 kali 0 modulo 6 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1, Pi1 sama dengan 3 kali 1 modulo 6 sama dengan 3. Untuk X sama dengan 2, Pi2 sama dengan 3 kali 2 modulo 6 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 3, Pi3 sama dengan 3 kali 3 modulo 6 sama dengan 3. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai X elemen dari Z4 yang memenuhi pemetaan 3X modulo 6 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi ketika X sama dengan 0, Pi0 sama dengan 3 kali 0, 0 modulo 6 sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 2, Pi2 sama dengan 3 kali 2 yaitu 6 sama di modulo 6 sama dengan 0. Jadi memenuhi definisi dari kernel yaitu pemetaan yang menghasilkan 0. Jadi, kernel dari Pi adalah 0 dan 2. Nah, selanjutnya, image dari Pi adalah semua hasil pemetaan dari Z4 ke Z6. Dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa hasil semua pemetaan dari Z4 ke Z6, yaitu Px sama dengan 3x modulo 6, itu menghasilkan 0, 3, 0, dan 3. Jadi, image dari Pi adalah 0 dan 3.